Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis regresi menggunakan SPSS teman-teman. Video ini dibuat untuk bertujuan memenuhi tugas mata kuliah statistik pendidikan teman-teman yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD. Oke, tanpa banyak basa-basi. Oh ya teman-teman, sebelum itu jangan lupa nih untuk di like, komen, share videonya, dan yang paling penting lagi jangan lupa di subscribe. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ya ke materinya. Oke, sebelum kita menganalisis, sebelum itu kita harus mengerti dulu arti dari pengertian analisis regresi teman-teman. Jadi hakikat analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Nah, persyaratan analisis regresi ini ada dua teman-teman. Yang pertama, terdapat logika yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Yang kedua itu ada variabel prediktor mendahului kriteria dari segi urutan waktu. Contohnya teman-teman, pemberian remunerasi kejadian pendahuluan pengukuran kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita langsung perhitungan analisis regresi ganda dua prediktor dengan SPSS. Nah, jadi judulnya itu teman-teman, judul yang saya buat yaitu pengaruh disiplin belajar dan faktor lingkungan terhadap prestasi siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Nah, prestasi ini kita buat Y ya teman-teman. Prestasi ini kita buat Y. Oke. Lingkungan itu X2 dan disiplin belajar itu X1. Ini dia tabelnya teman-teman. Itu bisa dilihat di layar. Nah, oke. Lanjut itu. Selanjutnya ini regresi. Kita langsung saja ya. Nah, yang pertama itu ini dia tabelnya teman-teman. Variable entered atau removed. Terdapat variable entered dan variable remove metodenya. Di variable entered ini terdapat lingkungan yang itu S2 dan disiplin itu S1. Dependent variabelnya itu prestasi ya teman-teman, prestasi Y. Nah, tabel output variable entered atau remove di atas ini memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel lingkungan dan disiplin, sementara variabel dependen adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Jadi saya ini memakai variabel lingkungan dan disiplin yang mempengaruhi prestasi belajar. Oke, selanjutnya teman-teman, model summary. Jadi terdapat R square, edges R square, dan STD error of the estimate. Nah ini, jadi tabel model summary ini memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel lingkungan dan disiplin secara simultan terhadap variabel prestasi. Ini dilihat tabel teman-teman. Nanti kita bahas mengenai angka-angkanya ya. Selanjutnya dulu kita ke ANOVA. Ini bisa dilihat tabelnya. Jadi tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel lingkungan dan disiplin secara simultan terhadap variabel prestasi. Nah,
Ini ANOVA ini memberikan informasi tentang ada tidaknya faktor lingkungan dan disiplin secara simultan terhadap prestasi belajar. Langkah berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel disiplin X1 dan variabel lingkungan X2 secara simultan terhadap variabel prestasi. Dalam hal ini, kita mengacu pada nilai R² yang terdapat dalam nilai regresi linear berganda, yakni pada tabel model summary. Nah, ini dia nilai R-nya, R². Ini teman-teman, ini nilai R²-nya. Lanjut. Nah, berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi R² adalah sebesar 7,49. Ini tadi ya teman-teman, 0,749 nilai R²-nya. Nilai R² 7,49 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,866 dikali 0,866, yaitu hasilnya 0,749. Nah, ini teman-teman, nilai R ini 0,88866 dikali 0,866, dapatnya nilai R²-nya 0,749. Besarnya angka koefisien determinasi R² adalah 0,749 atau sama dengan 74,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel disiplin dan variabel lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap prestasi. Nah, sebesar 74,9% tadi teman-teman. Sedangkan sisanya 100 dikurangi 74,9% adalah 25,1%. Nah, sisanya itu 25,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Nah, selanjutnya teman-teman, ini tabelnya. Berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,002. Ini dia nilainya 0,002. Karena sig 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka sebagai mana besar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa disiplin X1 dan teman-teman, ini pengalaman secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi teman-teman. Oke, lanjut. Tabel coefficients memberikan informasi tentang persamaan regresi dan tidaknya pengaruh variabel lingkungan dan disiplin secara parsial sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis sebagai berikut teman-teman. Nah, jadi rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B1 tambah X tambah B2 kali X2 atau Y sama dengan ini teman-teman, 29 min 29.863 ditambah 0,67 ditambah 0,753. Ini ya teman-teman, min 29.863 dikurang 0,607, maksudnya ditambah lagi 0,753. Nah, berdasarkan keempat output di atas, maka kita dapat membuat ringkasan hasil nilai regresi melalui multiples sebagai berikut teman-teman. Ini dia. Nah, ini konstantanya minus 29.683, X1 nya 0,607, X2 nya min 0,753. T hitungnya 2.951, dihitung dari X2 nya 2.663. Nah, dihitung X1 dilihat dari ini teman-teman, ini X1 dan ini X2. X1 nya 2.951, X2 nya 2.963. Signifikannya ini ya 0,16, X1 nya 0,27 didapat dari ini teman-teman. Nah, ini F hitungnya 13.440. F hitungnya dari ini teman-teman, dari F hitungnya ini di ANOVA ini 13.440. Nah, R² nya tadi 0,749 ya teman-teman.
Jadi rumusan selanjutnya kita ke materi ini, rumusan hipotesis dalam uji F simultan. Adapun hipotesis atau lebih sering disebut dugaan yang diajukan dalam uji F ini adalah ada pengaruh disiplin X1 dan lingkungan X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Jadi dasar pengambilan uji F ini ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai SIG atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Yang pertama itu berdasarkan nilai signifikan SIG dari output ANOVA. Yang pertama, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Maka artinya disiplin X1 dan lingkungan X2 berpengaruh terhadap Y atau prestasi. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Selanjutnya itu pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi berganda. ANOVA modelnya ada sum of squares, mean square, F SIG ini teman-teman. Nah, berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA, berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai SIG adalah sebesar 0,22. Karena SIG 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditentukan hipotesis diterima. Dengan kata lain, disiplin X1 dan lingkungan X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Berdasarkan tabel output SPSS yang tadi, dapat diketahui nilai F hitung adalah sebesar 13.440 karena nilai F hitung lebih besar dari tabel 4,10 yang berarti 13.440 lebih besar dari 4,10, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Ini catatannya teman-teman. F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikan 5% atau 0,05% dengan menggunakan rumus F tabel. Jadi rumusnya itu K N dikurangi K. Saya ulangi, K N kurangi K. Jadi K itu jumlah variabel bebas, N nya jumlah responden. Jadi 12 dikurangi 2 sama dengan 2/10. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan teman-teman, berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas tadi, maka dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa disiplin X1 dan lingkungan X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Setelah kita mengetahui bahwa ada beberapa simultan, maka selanjutnya kita akan mencari berapa persen sih pengaruh yang diberikan kedua variabel tersebut secara simultan. Berdasarkan tabel tadi teman-teman, output SPSS model summary di atas diketahui nilai koefisien determinasi R square tadi sudah kita ketahui 0,749. Nilai R square 0,749 ini berasal dari pengumpulan data nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,866 dikali 0,866 mendapatnya 0,749. Berdasarkan angka koefisien determinasi R square adalah 0,749 atau sama dengan 74,9%. Jadi angka tersebut mengandung arti bahwa variabel disiplin X1 dan variabel lingkungan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 67,9. Sorry teman-teman, ini typo. Jadi berpengaruh sebesar, ini seharusnya 74 nih teman-teman, 74,9%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 74,9% dapatnya 25,1. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel ini tidak teliti. Jadi besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagai error. Untuk menghitung nilai error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurangi R2
Besarnya nilai koefisien determinasi atau R² ini umumnya berkisar antara 0,0 sampai 1. Namun, demikian, jika dalam sebuah penelitian kita menjumpai R² bernilai minus atau negatif, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai koefisien determinasi R², maka ini artinya berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi variabel bebasnya itu X, variabel terikatnya Y. Semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati 1, maka pengaruh tersebut semakin dekat. Oke teman-teman, cukup segini saja ya materi presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan berdiskusi mengenai itu. Terima kasih.